Intro musik misterius dan sedikit melankolis. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian mendengar tentang orang bunian? Makhluk gaib yang konon hidup di dimensi lain, berdampingan dengan kita, tapi tak kasat mata. Kisah mereka seringkali menjadi legenda di berbagai daerah di Indonesia. Tapi, bagaimana jika legenda itu hidup di rumahmu sendiri? Bagaimana jika orang yang paling kau cintai ternyata berasal dari dunia mereka? Ini adalah kisahku. Sebuah kisah cinta yang melintasi dua dunia. Aku Rian, seorang pria biasa yang bekerja sebagai arsitek di sebuah kota kecil. Hidupku berjalan normal, sampai aku bertemu dengan Anjani. Pertemuan kami terjadi di sebuah desa terpencil saat aku sedang melakukan survei untuk proyek pembangunan resort. Saat itu, aku tersesat di tengah hutan lebat saat senja mulai turun. Kabut tebal tiba-tiba menyelimuti, membuatku panik. Di tengah kebingungan itulah, aku melihatnya. Seorang gadis dengan paras luar biasa cantik, mengenakan kebaya sederhana, sedang duduk di atas sebuah batu besar di tepi sungai. Namanya Anjani. Dia membantuku menemukan jalan keluar dari hutan. Suaranya lembut, tatapannya meneduhkan, dan senyumnya seakan mampu menghentikan waktu. Sejak saat itu, aku tak bisa melupakannya. Aku kembali ke desa itu berkali-kali, hanya untuk menemuinya. Singkat cerita, kami jatuh cinta. Cinta yang tulus dan dalam. Tak butuh waktu lama, aku melamarnya. Awalnya, dia tampak ragu. Dia bilang, dunianya sangat berbeda denganku. Aku tak peduli. Bagiku, cinta bisa menembus perbedaan apapun. Akhirnya, dia menerima lamaranku. Kami menikah dan memulai hidup baru di kotaku. Anjani adalah istri yang sempurna. Dia begitu lembut, perhatian, dan selalu tahu apa yang aku butuhkan bahkan sebelum aku mengatakannya. Rumah kami selalu terasa sejuk dan damai. Masakannya luar biasa lezat, padahal aku jarang melihatnya belanja bahan-bahan yang rumit. Dia juga punya kebun kecil di belakang rumah yang selalu subur, padahal aku tahu dia hanya menyiramnya dengan air biasa. Kehidupan kami dipenuhi kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari beberapa keanehan pada Anjani. Dia tidak pernah mau difoto. Setiap kali aku mencoba mengambil gambarnya, hasilnya selalu buram atau kosong. Dia juga tidak punya keluarga atau kerabat yang bisa aku temui. Setiap kali aku bertanya tentang masa lalunya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Rumahku jauh, Mas, di tempat yang tak bisa kau jangkau." Anehnya lagi, dia seringkali menghilang saat menjelang maghrib, lalu muncul kembali setelah Isya dengan aroma bunga kenanga yang sangat khas. Puncak keanehanku terjadi saat ibu datang berkunjung. Ibu adalah orang yang cukup peka dengan hal-hal gaib. Sejak pertama kali bertemu Anjani, ibu sudah menunjukkan raut wajah yang aneh. Suatu malam, ibu menarikku ke samping dan berbisik, "Rian, istrimu itu bukan manusia biasa. Auranya berbeda. Dia orang sebelah." Aku hanya tertawa, menganggap ibu terlalu banyak menonton sinetron. Bagaimana mungkin istriku yang begitu nyata dan lembut adalah makhluk gaib? Tapi keraguan mulai merasukiku. Aku mulai memperhatikan Anjani lebih saksama. Aku pernah tak sengaja melihatnya berbicara sendiri di kebun belakang, seolah sedang bercakap-cakap dengan tanaman. Suatu hari, aku pulang lebih awal dan mendapatinya sedang duduk di beranda. Sementara di sekelilingnya ada beberapa ekor kucing dan burung yang tampak jinak dan seolah mendengarkan lantunan senandungnya yang merdu. Itu pemandangan yang indah, sekaligus ganjil. Malam itu, aku tak bisa tidur. Rasa penasaran menggerogotiku. Aku memutuskan untuk mengikuti Anjani saat dia menghilang menjelang maghrib. Seperti biasa, dia berjalan ke kebun belakang. Aku mengintip dari balik jendela. Kulihat dia berdiri di bawah pohon beringin tua di sudut kebun. Perlahan, kabut tipis mulai muncul di sekelilingnya. Tubuhnya yang semula padat, perlahan menjadi transparan. Jantungku berdebar kencang. Aku melihatnya melambaikan tangan ke arah pohon. Dan sesosok bayangan samar muncul dari balik pohon itu, seolah menyambutnya. Lalu, dalam sekejap, Anjani lenyap di telan kabut. Aku terduduk lemas, lututku gemetar. Jadi, ini benar. Istri yang selama ini tidur di sampingku, yang memasak untukku, yang kucintai dengan segenap jiwa, adalah seorang bunian. Makhluk dari dunia lain. Rasa takut, bingung, dan sedih bercampur aduk. Haruskah aku marah? Haruskah aku meninggalkannya? Tapi bagaimana bisa? Aku sangat mencintainya. Setelah Isya, dia muncul kembali seperti biasa, dengan senyum manisnya,
membawakanku secangkir teh hangat. Aku menatapnya dalam-dalam. Anjani, kataku dengan suara bergetar. Siapa kamu sebenarnya? Senyum di wajahnya memudar. Matanya berkaca-kaca. Dia tahu, aku sudah tahu. Dia lalu duduk di hadapanku dan mulai bercerita. Dia membenarkan bahwa dia adalah bagian dari kaum bunian. Dunianya ada di balik kabut, di dimensi yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Dia mengaku telah melanggar aturan dunianya dengan jatuh cinta dan menikah dengan manusia sepertiku. Dia tahu risikonya. Tapi cintanya padaku lebih besar dari rasa takutnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak pernah bermaksud menipuku. Dia hanya takut kehilangan aku jika aku tahu kebenarannya. Dia takut aku akan menolaknya. Mendengar kejujurannya, mendengar getar suaranya yang penuh cinta dan ketakutan, semua amarahku sirna. Yang tersisa hanyalah rasa cinta yang semakin dalam. Aku tidak peduli kamu siapa dan dari mana asalmu, kataku sambil menggenggam tangannya. Bagiku, kamu adalah Anjani, istriku. Aku mencintaimu, dan itu tidak akan pernah berubah. Air mata akhirnya tumpah dari matanya yang indah. Itu bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Malam itu, kami berpelukan lebih erat dari sebelumnya. Tak ada lagi rahasia di antara kami. Aku menerima takdirku, takdir untuk mencintai seorang wanita dari dunia bunian. Hidup kami terus berjalan. Aku tak lagi merasa aneh dengan kebiasaannya. Aku bahkan kadang-kadang menitipkan salam untuk keluarganya di sebelah. Meski kami hidup di dua dunia yang berbeda, cinta kami menjadi jembatan yang menyatukan keduanya. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, tidak mengenal wujud, dan tidak mengenal dimensi. Cinta adalah bahasa universal yang bisa dimengerti oleh hati, baik itu hati manusia maupun hati seorang bunian. Kisah kami mungkin terdengar seperti dongeng, tapi bagiku, ini adalah kenyataan terindah yang pernah kumiliki. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Kisah ini mengajarkan aku bahwa terkadang, hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, bisa dirasakan dengan sangat jelas oleh hati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.